wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tariqul Ula SPDI, mahasiswa PPG Dajjal 2022 LPTK UIN Salatiga 4 seketika. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, siap melaksanakan video pembelajaran di UKM PPG 2022. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum al-an? Bihairi walhamdulillah. Fikri qalbi jismi ruhi sihat. Nah, semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman untuk bisa memimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya sehingga nanti pembelajaran kita hari ini itu bisa berjalan dengan baik. Oke anak-anak, sebelumnya Ustaz absen dulu. Hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah kalau masuk semuanya. Mudah-mudahan kamu semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak hanya hari ini tapi hari-hari yang akan datang. Baik anak-anak, kita sekarang masuk di kelas 8. Selamat datang di kelas 8. Anak dulu waktu di kelas 7 kita sudah pernah menyelesaikan materi SKI. Nah sekarang kita masuk kelas 8 ini, kita akan masuk materi pembelajaran baru yang materi itu adalah kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Oke, ada yang masih ingat anak-anak? Masa Islam itu dibagi menjadi berapa? Masa Islam 3. Oke, masa Islam dibagi 3. Yang pertama masa Islam apa namanya? Klasik, betul. Yang kedua, oh iya, pertengahan, betul. Yang ketiga, modern. Nah, yang kita bahas ini itu masih dalam kategori masa Islam klasik. Ada yang masih ingat kelas 7 dulu sebelum materi dinasti Abbasiyah kita pernah belajar apa? Nah, dinasti Umayyah. Sebelum dinasti Umayyah ada Khulafaul, iya betul. Setelah sebelum Khulafaul Rasyidin kemudian ada masa Rasulullah atau masa Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita urutkan masa Islam klasik itu dimulai dari masa siapa? Rasulullah, kemudian masa Khulafaul Rasyidin, terus yang ketiga dinasti Umayyah, dan yang keempat adalah dinasti. Nah, yang kita akan pelajari itu adalah yang keempat ini di semester pertama kelas 8 ini, yaitu tentang dinasti. Oke anak-anak, mana semangat tuh? Ini semangatku aku pasti bisa ya. Tepuk 1. Konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Coba ya, jangan tidak. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk tangan dulu. Ya, kita mencoba untuk fokus konsentrasi karena kita akan masuk ke pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu Ustaz sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi dalam setiap pembelajaran itu harus ada
layar televisi terkait dengan tujuan pembelajaran. Baik, Mbak Rea, silakan baca tujuan pembelajaran. Ayo, silakan dibaca. Belajar materi atau setelah kita mempelajari materi kali ini, kita paling nanti bisa menelaah, mendiskusikan, mempresentasikan dan juga menguraikan terkait dengan materi yang akan kita laksanakan. Nah, jadi hari ini kita akan banyak belajar kaitannya dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, apa yang pertama yang nanti kalian yang harus amati, nanti kita akan memberikan bahan untuk pengamatan. Bahan pengamatan itu terdiri dari 3. Satu, silsilah dinasti Abbasiyah. Yang kedua, faktor pendukung. Dan yang ketiga, kita akan melihat kita. Baru setelah itu kita akan belajar bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Ayo dong. Oke, kita lihat yang pertama, silsilah. Apa tuh silsilah itu? Silsilah. Apa silsilah? Keturunan. Di sini ada yang nggak punya silsilah? Ada? Ada. Pasti semuanya punya silsilah. Silsilah itu adalah garis keturunan. Ada nggak yang saudara di kelas ini? Punya satu saudara itu nggak ada di sini? Punya satu garis keturunan nggak ada di sini? Nah betul, itu kan sama-sama dari Nabi Adam. Tapi kan kita punya satu garis keturunan. Kalau kali kamu nggak mau Nabi Adam, ya silahkan. Mau ke siapa? Nggak ada kan? Pasti semuanya tidak ada. Baik, nah silsilah. Tentu ya kita sampaikan bahwasanya kita lihat dulu silsilah dari Bani Abbas. Silsilah dari Bani Abbas. Bisa dilihat Bani Abbas itu memiliki silsilah atau garis keturunan yang langsung sambung juga kepada mulyanya Nabi Muhammad, yaitu Hashim. Kita lihat perhatikan situ. Hashim punya putra namanya siapa? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu sebenarnya punya putra banyak, ada hampir 10 putra, teman yang kata kita. Nah, diantaranya ada Abbas, ada Abdullah, ada Abu Thalib. Abu Thalib ini ayahnya siapa? Ali. Abdullah ini ayahnya siapa? Nabi Muhammad. Yang kemudian yang ketiga Abbas, dan anak cucu keturunannya itulah yang nanti akan mendirikan daulah Abbas. Dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah, Muhammad bin Ali, ada Ibrahim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, sampai kemudian Ja'far bin Muhammad. Artinya apa? Bani Abbas itu ada jalur keturunan dengan Hashim, atau Bani Abbas juga bisa disebut sebagai bagian dari Bani Hashim. Betul. Jadi Bani Abbas itu juga bagian dari Bani Hashim. Kenapa? Karena Abbas ini adalah siapanya Hashim. Yo, Abbas ini siapanya Hashim? Cucunya dari Hashim. Kalau Abdullah bin Abbas ini siapanya Hashim? Cicit. Cicit. Tahu Cicit? Cicit itu anaknya dari cucu. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan bisa mengurutkannya. Hashim itu adalah lahirnya Abdullah bin Abbas. Itu dalam bahasa. Nah, ini yang pertama. Sehingga yang perlu kita pahami adalah kita membahas Bani Abbas itu juga bagian dari warga Bani Hashim. Baik dong? Kita sekarang yang kedua. Tadi yang pertama kaitannya dengan silsilah. Maka sekarang kita ke yang kedua, faktor pendukungnya. Jadi Bani Abbas atau daulah Abbasiyah berdiri itu ada faktor-faktornya.
Contohnya al-Haqiqah. Satu, figur khalifah yang lemah. Yang kedua, munculnya kaum Mawali. Dan yang ketiga, ada gerakan dari Bani Abbas. 3 faktor ini. Satu, karena karena figur khalifah yang lemah. Lemah itu bukan dari fisik, tapi kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, kaum Mawali. Ada yang masih ingat kelas 7? Kaum Mawali itu apa? Orang Muslim tapi bukan keturunan. Ada di sini ya, bukan orang Mawali. Ada yang pas ini ada keturunan Arab, ada nggak sini? Tidak, keturunan Arab. Arab sebelah mana? Arab sebelah timur. Oh, ya. Itu mana ya? Ada yang keturunan Arab di sini? Ada ya. Jadi orang-orang yang bukan keturunan Arab itu namanya orang Mawali. Nah, faktor yang kedua itu karena orang-orang Mawali itu kecewa. Pernah kecewa nggak kalian? Kenapa kecewa? Oke. Nah, pertanyaannya kan begini, kenapa orang-orang Mawali kok bisa kecewa begini? Nah, ternyata orang-orang Mawali ini kecewa kepada pemerintahan Bani Umayyah itu karena merasa diduakan atau merasa dibid'ahkan, merasa didiskriminasikan. Sakit enggak? Sakit. Pernah balik? Sering. Rasanya gimana? Sakit. Gimana sakitnya? Luka tapi tak. Nah, ini yang kedua. Jadi karena kekecewaan orang Mawali yang kemudian merasa kecewa kepada Bani Umayyah. Nah, faktor yang ketiga ini menjadi faktor penting kenapa? Yaitu munculnya gerakan dari Bani Abbas ini. Sekali lagi Bani Abbas merupakan keturunan dari Bani siapa? Berarti juga Bani Abbas dengan Nabi Muhammad adakah hubungan saudara? Ada. Dengan Ali bin Abi Thalib adakah hubungan saudara? Sehingga ini menjadi salah satu poin penting. Nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama kita sudah melihat istilah, dan yang kedua kita melihat faktor performa. Sekarang kita yang ketiga kita menghasilkan kita. Kita mana ini? Kita mana? Mana Arab? Kita mana ini? Kita mana? Arab. Kita Arab atau kita Jazirah Arab? Kita Jazirah Arab. Ada yang pernah ke sana? Kita ke sana? Mudah-mudahan kita bisa berada Jazirah Arab. Yaman dong. Nanti kita ke sana kan dekat dengan Makkah dibandingkan dengan Indonesia. Jadi anak-anak perhatikan, Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah itu berbeda dengan Daulah Umayyah. Kita lihat kalau kalian masih ingat di kelas 7 dulu, Daulah Umayyah itu fokus atau pusat pemerintahannya ada di Damaskus, di Damaskus. Nanti Daulah Abbasiyah itu pusat pemerintahannya itu fokus di Baghdad yang sekarang masuk ke negara Irak. Nah, itulah perbedaan salah satu poin penting lokasi yang perlu kalian tandai sehingga kamu tahu lokasi-lokasi yang kemudian ada lokasi-lokasi kemudian yang menjadi bahan kajian penting dalam proses berikutnya harga. Nah, ini terkait dengan peta. Masih ingat dari Arab itu dikelilingi perairan, ada perairan apa saja? Terus laut merah, terus laut merah, ada teluk Persia dan ada laut. Setelah pengamatan tadi mulai dari silsilah, faktor pendirinya dan peta ini, adakah kemudian yang ingin kamu tanyakan terkait dengan materi ini? Siapa? Siapa yang mendirikan dinasti Abbasiyah? Oke, siapakah atau tokoh-tokoh siapa yang mendirikan dinasti Abbasiyah? Ada lagi pertanyaan yang lain? Kondisi. Oke, bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah?
Luar biasa. Dua pertanyaan. Satu, terkait tentang siapa toh yang mendirikan Negara Abbasiyah, dan yang kedua, bagaimana proses berdiri. Ini pertanyaan bagus. Nah, ternyata dua pertanyaan itu mari kemudian kita jawab, karena setelah ini melihat ada pertanyaan dari teman kami itu, maka pertanyaan itu kemudian akan kita jawab melalui diskusi. Jadi hari ini anak-anak kita akan berdiskusi dari dua pertanyaan dari teman kami itu, termasuk menjadi bagian dari diskusi tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan proses itu, proses itu kita bagi menjadi 4 proses. Proses yang pertama adalah dimulai dari gerakan Bani Abbas, kemudian yang kedua adalah penangkapan Ibrahim bin Muhammad, dan yang ketiga peristiwa Zabulu atau peristiwa Zab, dan yang keempat adalah penangkapan Marwan II di Mesir. Termasuk nanti kita akan membahas juga pertanyaan dari Hamzah tentang siapa saja tokoh-tokoh pendirinya dan bagaimana prosesnya. Baik dong? Nah, tadi dari kelompok diskusi, kelompok 1 materinya apa? Nah, kelompok 2? Penangkapan Ibrahim bin Muhammad. Nah, kelompok 3? Peristiwa Zabul. Nah, terus kelompok 4? Marwan II tertangkap di Mesir. Marwan II tertangkap di Mesir. Lalu bagaimana saja apa yang harus kamu diskusikan? Coba nanti peristiwa-peristiwa itu kamu uraikan. Setelah kamu uraikan, kamu katakan, nanti masing-masing dari kelompok itu menunjuk satu orang atau memilih temannya kamu untuk memperkenalkan itu di depan. Baik dong? Oke, sekarang saya kasih waktu selama 20 menit kita mulai berdiskusinya. Silakan, 20 menit dimulai dari sekarang. Perwakilan untuk ke depan presentasi. Oke, sekarang perhatikan. Nomor 1. Nanti yang paling banyak salah nanti yang paling jawab. Nomor 4. Nanti yang paling depan nomor 4, nomor 1. Ya. Nomor 3. Oke, nanti yang nomor 2 yang masuk kelompok 2. Yang masuk kelompok 2. Nomor 3. Nah, nanti masih ada kita kelompok 3. Yang masuk kelompok 1. Ya, yang masuk pertama kelompok berapa tadi? Yang masuk kedua kelompok 2. Yang kelompok 3. Masuk kelompok 1. Dan yang masuk pertama kita mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi
sedikit yang perlu saya kuatkan dari apa yang sudah kamu diskusikan bersama. Yang pertama, memang proses berdirinya dinasti Abbasiyah itu dimulai dari ada gerakan dari Bani Abbas. Gerakan dari Bani Abbas ini menunjuk gerakannya semakin lama semakin kuat. Ibarat kata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dan itu kepatahnya. Maka semakin lama gerakan Bani Abbas itu semakin kuat. Dan kekuatan semakin kuat itu memicu Bani Umayyah untuk menangkap Marwan, menangkap Ibrahim bin Muhammad. Khalifah Marwan menangkap Ibrahim bin Muhammad. Kenapa? Karena pemimpin gerakan itu adalah Ibrahim itu, sehingga ditangkaplah Ibrahim itu. Ketika penangkapan Ibrahim itu maka menimbulkan reaksi, menimbulkan respon dari Bani Abbas, di mana pada peristiwa setelah penangkapan Ibrahim itu ada peristiwa namanya peristiwa Zabul, peristiwa pertempuran antara kelompok Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Dua kelompok ini akhirnya bertemu di sebuah tempat namanya Zab. Makanya kemudian peristiwa itu dinamakan dengan peristiwa Zab. Nah, dalam peristiwa Zab ini ya, antara dinasti Umayyah melawan dinasti Abbasiyah, itu dengan ada Dewi itu artinya ya, jangan dangdut. Nah, duel antara dua kelompok ini pada akhirnya dimenangkan oleh dinasti Abbasiyah, di mana pada saat itu khalifah terakhir dari dinasti Umayyah siapa namanya? Siapa nama aslinya? Iya, Marwan bin Muhammad. Ya, kemudian Marwan bin Muhammad ini melarikan diri ke mana? Iya, melarikan diri di Mesir. Mesir. Tahu Mesir di mana? Mesir di mana? Mesir di Eropa atau Asia? Eropa atau Asia? Afrika. Nah, tertangkapnya Marwan di Mesir ini maka menjadi pertanda berakhirnya dinasti Umayyah dan mulai berdiri dinasti Abbasiyah. Tertangkapnya Marwan di Mesir itu adalah akibat peristiwa dari Zab itu. Peristiwa Zab sendiri itu sudah terbelakang. Kemudian tertangkapnya Ibrahim bin Muhammad. Maka itulah kronologi proses dari berdirinya daulah atau dinasti Abbasiyah. Baik dong? Any question? Jelas, tadi sudah paham semuanya ya. Oke, anak-anak, gimana pembelajaran kita hari ini? Ya, ada namanya sesi sudah. Secara pembelajaran ini tidak membosankan atau depan, dan kamu semuanya tetap bisa belajar dengan sebelum Ustaz akhir pembelajaran ini, Ustaz akan memberikan lembar tugas yang kamu kerjakan nanti di asrama, jangan di rumah. Cuma nanti kamu pulang, kamu kan di asrama. Nah, lembar kerjanya, apa yang akan kamu kerjakan? Kita lihat di sini. Nah, saya lihat ya. Jadi lembar kerjanya adalah silakan kamu nanti tulis nama kamu, tulis namanya kamu, nama temannya, kelas, kemudian temanya kita baca sama, ya secara berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, tugasnya adalah silakan kamu buka BKS kamu halaman 5 sampai halaman 11. Buka BKS-nya, kemudian baca teliti BKS itu yang kemudian perhatikan beritanya. Ceritakan dengan singkat ya, ceritakan dengan singkat proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu identifikasi tokoh-tokohnya, kamu identifikasi tokoh-tokohnya siapa aja tadi yang sudah kita sebutkan itu. Dan yang ketiga, ini kamu cuma memberikan cerita setuju dan tidak setuju pada pernyataan berikut. Misalkan belajar sejarah Islam itu menyebabkan karena peristiwanya sudah lalu. Nah, setuju atau tidak setuju? Kalau kamu setuju, kamu tentang alasannya apa? Kalau kamu tidak setuju, kamu cari juga alasan. Jangan memilih yang tanpa alasan. Tidak setuju tapi tidak ada alasannya. Setuju tapi tidak ada alasannya. Biasakan melakukan segala sesuatu itu karena ada alasannya. Untuk memilih sesuatu itu pun juga harus ada alasannya. Karena memilih itu mudah, tapi mempertahankannya sulit.
dong? Paham kan ya? Kemudian anak-anak semuanya, di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang 3 khalifah besar. Jadi kita setelah membicarakan proses berdirinya, kita membicarakan tentang 3 khalifah besar atau khalifah-khalifah yang punya jasa besar atau khalifah-khalifah yang punya istilahnya peran, khalifah-khalifah yang bisa membawa masa keemasan dari Daulah Abbasiyah. Itu siapa saja? Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Paham anak-anak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat ini untuk kamu semuanya dan kita semuanya dimudahkan langkahnya dan kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan kamu semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.